Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di mata kuliah energi terbarukan program studi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan energi terbarukan yaitu energi geotermal. Sebelumnya kita sudah membahas tentang energi angin, sekarang energi geotermal. Nah, ini jagoannya Indonesia, energi geotermal. Saya share screen. Udah terlihat sinsinannya? Udah Pak, udah. Muncul ya? Udah Pak. Ah. Oke. Masih di record ya? Masih recording nggak di sana? Masih ya? Oke, saya mulai. Energi geotermal. Nah, ini jagoannya Indonesia. Di mana sumber daya alam ini paling besar di seluruh dunia. Kurang lebih ada 40% geotermal itu dimiliki oleh negara kita, Indonesia. Bayangin Mas, 40%-nya hanya di Indonesia loh Mas. Yang 60% di mana? Bagi-bagi negara masing-masing. Dan kita seluruh bumi cuma 40% kita satu negara, Indonesia. Makanya geotermal merupakan jagoan energi masa depan untuk bidang renewable energi baru terbarukan. Cuman saat ini kita masih belum bisa mengelolanya karena teknologinya sangat mahal dan butuh investasi yang sangat tinggi. Nah, kita akan mempelajari dulu pengertian daripada geotermal atau panas bumi. Panas bumi beda dengan panas dalam. Dan juga beda dengan panasnya mesin. Apalagi panas matahari. Nah, jadi panas bumi adalah sebuah bentuk energi yang terbarukan yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Energi panas bumi atau geotermal ini merupakan energi yang diekstraksi dari panas yang tersimpan di dalam bumi. Energi panas bumi berasal dari aktivitas tektonik, yang kata kuncinya. Aktivitas tektonik di dalam bumi yang terjadi sejak planet ini diciptakan. Suwe banget. Panas ini juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi, tapi tidak seberapa. Nah, energi panas bumi cukup ekonomis dan ramah lingkungan, namun terbatas hanya pada dekat area perbatasan lapisan tektonik. Nah, ini zoomnya masih ngerekam nggak? Coba yang pakai laptop, masih rekam nggak recording? Masih Pak. Masih ya, oke. Kita lanjut. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLT geothermal, PLTG, adalah pembangkit listrik power generator yang menggunakan panas bumi sebagai energi penggeraknya. Nah, prinsip kerjanya gampang kan? Air panas yang berasal dari sumur akan disalurkan ke separator pemisah. Oleh separator air dengan uap dipisahkan. Kemudian uap akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Udah, just it, Mas. Nah, kira-kira kurang lebihnya kayak kita kalau rebus air lah. Tapi sumber panasnya, heat source-nya itu dari kompor gas. Nah, ini reservoir daripada ada reservoir kan ada waduk dan kumpulan air di dalam berbumi. Kemudian diuapkan. Nah, hasil uapnya berupa steam masuk ke boiler, kemudian motor turbin. Sama aja dengan proses ketika panas bumi itu bekerja, ketika alam ini bekerja. Ini magma, sumber panas bumi, batuan panas, ada air, reservoir, terus masuk ke melalui celah ini caprock ya, makanya keluar ada ya nguap-nguap ini,
Terus ketika udah membentuk awan, terus jadilah hujan, terus ada air masuk ke permukaan tanah, udah gitu terus. Nah, ini namanya life cycle siklus air ya. Nah, energi yang berkelanjutan, energi yang berkelanjutan sustainable, nah, karena ketersediaan alamnya sangat tidak terbatas. Untuk fluida panas bumi setelah dimanfaatkan tidak kembali ke dalam reservoir. Nanti tugas ya, gambar biasa, gambar proses PLT geothermal. Jangan lupa warna-warnanya. Adapun pemanfaatan panas bumi untuk membangkit listrik, nah ini dibagi menjadi dua, ada sumber daya dan cadangan. Di sini ada spekulatif dan hipotesi, seperti ini masih spekulasi, kalau ini sudah perhitungan. Untuk cadangannya ada yang probable, possible, dan proven. Nah ini probable itu ya probabilitas, masih peluang. Masih khayalan, KTT, khayalan tingkat tinggi. Possible itu berarti kemungkinan, kalau proven yang tersedia. Untuk kapasitas terpasang yang sudah aktif di kolom paling terakhir ya. Untuk paling tinggi itu terdapat di Jawa, sudah 1000 MW. Nah, kalau kalian pengen lihat PLT panas bumi atau PLTG geothermal, PLT panas bumi di Jawa itu yang dekat di Dieng. Nanti kalau nggak ada pandemi sih mungkin saya udah ngajak kalian jalan-jalan ke sini, Mas. Ke PLT panas bumi geothermal. Nonton langsung geothermal di sana, Dieng kan dekat. Nah, untuk pemanfaatannya baru 4 besar dari total potensi panas bumi dan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi baru mencapai 1000-an. Dari total potensi 28.000 MW. Nah, adapun lapangan sudah menghasilkan listrik adalah lapangan Pertamina, sedangkan yang telah diserahkan ke Pemda, Greenfield belum ada yang produksi. Masih dalam proses lelang tender dan negosiasi, ada PPA, Power Purchase Agreement, yang ini perjanjian Power Purchase ya, dengan PLN. Dari total potensi sebanyak 6.000 MW atau 20% identifikasi berada di hutan konservasi. Dan 23%-nya atau 6.600 MW berada di hutan lindung. Makanya permasalahan yang daripada untuk PLT panas bumi ya kita memasuki kawasan lingkungan hutan kayak gini, konservasi dan hutan lindung. Nah, jadi kendala, termasuk kendala ya untuk gara-gara konflik lahan, karena masing-masing kementerian kan punya peraturan. Nah, berikut adalah data tentang WKP wilayah apa ya? Wilayah kerja ya, kalau misalnya wilayah kerja. Untuk kapasitas terpasang PLT panas bumi ya, ini masih belum update ya. Nah, di mana total yang sudah terpasang 1.200. Nah, ini di Jateng, ada di Tetanggian, itu di Wonosobo ya. Kalau yang di Jawa Barat, yang di Jawa Barat ini banyak, ini ada yang di Ciberem, Pangalengan, Kamojang, Derajat ya. Derajat namanya. Ada yang tahu di sana? Barang ada yang dekat. Ini nama-nama PLTBP-nya yang di Sumut ada Sibayak, Salak, Wayang Windu, Kamojang, Derajat, Dieng, Lahendong. Nah ini data-data lama, nanti kalian cari tahu tugas. Potensi panas bumi yang sudah terpasang, ya, kapasitas terpasang di negara kita di tahun 2020, nanti cari tahu ya tugasnya. Nah ini yang sudah berproduksi, sementara paling dominan di Jawa. Nah, ini merupakan rangkaian ring of fire. Ya. Pokoknya ada ring of fire, atau ring of fire kan cincin api yang melindungi dunia. Nah ini untuk wilayah kerja panas bumi WKP, itu potensinya ada 50-an. Ini pengembangannya bisa sampai itu. Nanti saya share link untuk tugasnya. Tugas panas bumi ada tambahan. Kalian buka di Google Classroom ada share link. Nah, bisa dikerjakan. Nanti di resume ya untuk share linknya seperti biasa. Nonton video enak langsung. Nah, terus mengapa panas bumi perlu dikembangkan? Pertama karena potensi panas bumi Indonesia yang sangat besar. Pengembangan panas bumi secara total memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi pemerintah. Walaupun harga listrik panas bumi dianggap tinggi apabila dibandingkan dengan batu bara. Terus tidak dapat diekspor, hanya dapat digunakan untuk konsumsi dalam negeri.
Utamanya dalam penyediaan bahan bakar pembangkitan tenaga listrik lebih besar, dapat meningkatkan ekonomi setempat. Nah, bebas dari resiko kenaikan fluktuasi harga bahan bakar fosil, tidak tergantung cuaca, supplier, kesediaan fasilitas pengangkutan, kayak batu bara gitu, dan bongkar muat dalam pasokan bahan bakar, tidak menentukan lahan yang luas, terus tingkat keandalan pembangkit yang tinggi atau availability faktor yang tinggi menjadi alternatif base load bagi PLN. Yang ketujuh, efisiensi pembangkitannya sangat tinggi, ramah lingkungan, terus menumpahkan energi terbarukan, konservasi bahan bakar fosil, saling mendukung dengan kehutanan, sustainable, dan pertambangannya tertutup. Nah, dampak negatif terhadap lingkungan tentu saja ada dampak negatifnya. Pertama, potensi panas bumi terdapat di kawasan pegunungan yang biasanya dijadikan kawasan konservasi sebagai hutan lindung. Terus dengan adanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber panas bumi di kawasan tersebut dapat mengganggu daerah konservasi. Serta kemungkinan terjadinya pencemaran air tanah karena penggunaan air tanah itu sendiri ya untuk menguap airnya dan menggerakkan turbin, serta adanya kontaminan yang terbawa naik fluida panas bumi. Nah, ini terutama mineral berbahaya dari dalam perut bumi. Nah, ini merupakan proses kerja sederhana daripada PLTPB panas bumi. Apabila fluida di kepala sumur berupa fase uap, maka uap tersebut dapat dialihkan langsung ke turbin. Kemudian turbin akan mengubah energi panas bumi menjadi energi gerak yang akan memutar generasi proses menghasilkan listrik. Nah, diawali dari air, masuk ini boiler, menguap, turbin, udah ada energi kinetik, nah, terus masuk ke kondensor, pompa gitu terus. Sini energi kinetik menjadi elektrikalnya listrik. Ini digambar prosesnya seperti ini juga. Juga digambar tugas. Dari sumber produksi masuk ke uap, turbin, jadi listrik, di kondensor didinginkan, kembali lagi dimasukkan sebagai air. Jadi airnya yang muter-muter. Ini merupakan gambar daripada steam turbin yang akan menggerakkan generator. Terus lanjutannya, apabila fluida panas bumi keluar dari kepala sumur sebagai campuran fluida dua fase, ada fase uap dan fase cair, maka terlebih dahulu dilakukan separator pemisahan. Lalu dimungkinkan dengan melewatkan fluida ke dalam separator sehingga fase uap akan terpisahkan dari fase cairnya. Reaksi uap yang dihasilkan dari separatornya yang kemudian dialirkan ke turbin. Nah, apabila sumber daya panas bumi punya temperatur sedang, fluida panas bumi masih bisa dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga listrik siklus binary plant. Nah, dalam siklus pembangkit ini, fluida sekunder atau isobutane, isopentane atau amonia dipanasi oleh fluida panas bumi melalui mesin penukar kalo atau heat exchanger. Fluida sekunder menguap pada temperatur lebih rendah dari temperatur mendidih air pada tekanan yang sama. Terus fluida sekunder mengalir ke turbin dan setelah dimanfaatkan dikondensasikan atau didinginkannya sebelum dipanaskan kembali oleh fluida panas bumi. Siklus tertutup atau closed loop di mana fluida panas bumi tidak diambil masanya tetapi hanya panasnya saja yang diekstraksi oleh fluida kedua. Sementara fluida panas bumi diinjeksikan kembali ke dalam reservoir. Jadi yang dimanfaatkan bukan massa, bukan airnya, tapi ya panasnya saja. Yang airnya diinjeksikan, dimasukkan lagi ke reservoir, ke itu dapur air yang di dalam perut bumi. Nah, ini skemanya bisa melihat di sini nanti untuk tugas sama aja. Jangan lupa gambarnya, terus warnanya. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Oh ya, untuk tugas classroom tentang energi angin sudah bisa diakses di Google. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Ya, Pak. Silakan angkat tangan, sebutkan nama. Catat ada Nama nilainya. Pak Seris. Siapa? Ridho Iksan yang tanya. Ya. Kan tadi di slide ada kalimat energi panas cukup ekonomis dan ramah lingkungan. Itu ekonomisnya gimana, ramah lingkungannya gimana ya Pak? Yang namanya ekonomis itu nggak perlu kulakan, Mas. Ada Mas Iksan, siapa sih? Ridho Iksan ya? Iya Pak.
Pernah tahu dunia dagang? Iya, Pernah dagang? Jangan-jangan praktek? belum. Loh, tapi tahu dunia dagang ya? Tahu. Ini dari orang tua, kerabat, atau siapa? Nah, orang jualan kan kulakan ya, Mas? Iya, Iya. Mau pernah beli jajan roti kue? pernah. Roti? Pernah. Itu yang bikin produksi kan kulak bahan-bahan, Mas. Kulak Iya, tepung, gula, telur. Nah, kalau panas bumi nggak kulakan. Kulak ke siapa? Tolong dicariin supplier panas bumi. Nggak perlu. oke. Iya, ekonomi. Ada. Saya mau produksi PLT panas bumi, ada biaya operasional untuk kulakan. Ya nggak ada. Kulakan apa? Material panas bumi. Kalau PLTU Pak, sama-sama bikin listrik. Oh, ada kulakan. Tolong dicarikan bos yang punya lahan, di lahannya ada batu baranya. Nanti batu baranya saya beli. Nah, si bosnya kan cari kulakan bahan, Pak. Oh, ada itu Pak di sana, Pak. Dijual. Berapa ini per hektarnya? Ya, kurang lebih sekian. Aku kulakan, Mas. Setelah dikulak dia apa, Mas? Dibom kan, dihancurin, dieksploitasi, diangkut. Nah, panas bumi nggak ada, Mas. Ada ngangkut panas bumi. Kulakan terus diangkut. Yang benar saja. Ngangkutnya pakai apa? Paham ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ramah lingkungan, yo nggak terjadinya emisi nggak ada, emisi karbon nggak ada. Nguapin airnya pakai panas bumi, beda sama batu bara bakar-bakaran di ruang terbuka. Kalau tadi kan di ruang tertutup. Uapnya, uap bersih, malah bisa buat mandi air panas orang-orang yang suka berendam. Paham ya? Mbak. Makasih, Pak. Oke, yang lain, ayo. Bagus pertanyaan, bagus ini. Yang angkat tangan, sebutkan nama. Ini kelas saya. Tanya Pak. Silakan sebutkan nama. Nama Muhammad Rizky Pak. Tanya Mas, apa Mas? Tadi kan energi panas bumi kan posisinya ada yang di hutan konservasi sama hutan lindung. Betul. Nah itu bisa nggak kalau untuk pengolahannya itu dilakukan di luar hutan konservasi sama hutan lindung. Jadi ngambilnya dari situ, cuma pengolahannya di luar hutan gitu, bisa nggak Pak? Oh, pertanyaan sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Cuman saya kembalikan lagi Mas. Ngangkutnya gimana Mas? Pakainya apa Mas? Masa pernah ngerebus air, apinya bisa Mas? Nggak pernah Mas. Ada yang bisa ngerebus air? Bisa semua ya? Coba kalau ngerebus air itu tekonya ditaruh di mana? Di mana? Siapa tadi? Mas Muhammad Ihsan ya? Manggilnya siapa nih? Saya Pak. Manggilnya Muhammad Rizky. Manggilnya Rizky ya. Mas Rizky pernah Rizky, ngerebus Pak. air ya? Bikin mie pernah ya? Pernah Pak. Kompornya ditaruh di mana Pernah, Pak. itunya, pancinya? Kita kira bisa kayak disalurin lewat pipa gitu tuh Pak, energi panas buminya. Oh, kasihan pipanya Mas. Jeblok. Iya, panas bumi kan panasnya nggak kaleng-kaleng Mas. Jadi yang dimanfaatkan kan tadi bukan masanya, tetapi apa? Energi panasnya. Mas Rizky kalau rebus air atau bikin mie, kalau lagi ngaduk mie-nya atau naruh di atas mie-nya, tangannya kerasa panas enggak ya? Iya Pak. Nempel enggak kalau masukin mie ke dalam air rebusan? Nempel sama Enggak. enggak. Padahal melayang ya Mas ya? Padahal melayang kan? Iya. Iya, kerasa panas Iya. enggak? Iya. Iya panas. Iya, Ya kayak kerasa. gitu. Iya kerasa panasnya. Itu kayak gitu panas bumi. Bukan ngambil panasnya. Hawa-hawanya saja juga bisa untuk nguapin
fluida. Fluida itu kan zat cair. Paham ya? Belum lagi sama panasnya. Sama panasnya nggak kuat mas analoginya mas. Materialnya pada meleleh mas. Paham ya sampai sini ya? Oke, bisa dirasakan ya. Nah, oke berikutnya. Senang saya kalau kelasnya aktif kayak gini. Saya Pak, Oh, sebutan nama. saya Rian. Saya ingin menanyakan Pak, Ya, silakan Rian. untuk pengambilan panas bumi itu apakah sama seperti pengeboran pada umumnya Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk pengeboran, prosesnya sama kayak ketika kita mencari minyak ya. Jadi kita menentukan dulu titik terendahnya dari panas bumi, dan yang pasti di sekitar titik panas bumi itu terdapat apa? Kata kuncinya harus ada apa? Reservoir air. Biar apa? Biar kita nggak bingung untuk mencari kebutuhan airnya. Untuk apa airnya? Proses penguapan. Jadi yang pasti yang dicari pertama itu apa? Reservoir airnya dulu. Dan setelah reservoir air baru dicari titik panas bumi yang terdekat mana, yang tipis-tipis aja, yang perlu sampai masuk. Karena apa? Nggak mungkin ada alat pengeboran sehebat itu sampai terkena panas yang tinggi, tekanan tinggi. Nggak ada mas. Kekuatannya besi berapa? Kekuatannya ada batasnya mas. Jadi yang pasti harus cari reservoirnya dulu. Makanya panas bumi itu nggak ada di kawasan pantai. Panas bumi itu pasti adanya di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Ya. Nah, nanti ada di tugas risum videonya, nanti ada kalian merisum video PLT panas bumi terbesar di Indonesia. Risum. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jemputannya Pak. Benar titik. Lingkungannya dikondisikan dulu. Gimana? Siapa yang mau tanya? Saya Iksan Adi Pratama Pak. Bentar. Tadi Aldi apa? Oh, Iksan Adi. Ya, silakan Mas Iksan. Bentar Mas, bentar Tadi jangan kan tanya dulu. Bapak Bentar. menjelaskan bahwa Saya Indonesia mau memiliki ambil air dulu, bentar. Assalamualaikum. Oke, silakan Mas. Sorry. Ayo, gimana? Siapa tadi yang mau tanya? Kok nggak ada orangnya? Oh, udah putus ya? saya Pak. Saya Oh, Pak. Iksan. Oh ya, gimana? Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi 40% di dunia, Nah. dan di Indonesia sendiri tuh tempat-tempat yang seperti apa yang sangat berpotensi besar buat energi geotermal ini, apa di Oh, oke. dekat gunung berapi, apa kayak di Teluk atau gimana Pak? Oke, sudah. Saya jelaskan. Belum perjelas lagi ya. 40% itu artinya serangkaian ring of fire. Jadi, tahu ring of fire ya? Kalian ya, cincin bumi. Jadi paku bumi, gunung kan, gunung itu pakunya bumi ya. Bumi itu bisa menyatu ya karena ada paku-pakunya. Berupa gunung berapi aktif. Rangkaian gunung berapi aktif yang di seluruh dunia, di seluruh jagat raya bumi ini. Itu 40%-nya itu nempel di Indonesia. Betapa hebatnya sumber daya alam kita yang dikaruniai oleh Tuhan. Nah, dari 40% ini, ya yang pasti seluruhnya potensi Mas, selama itu ada gunung berapinya. Syaratnya itu. Rangkaian ring of fire. Rangkaian ring of fire. Nanti kalian lihat di Google. Rangkaian ring of fire di bumi. Nah, nanti 40%-nya itu udah Indonesia toh, satu negara. Yang paling potensi bukan di teluk, ya di gunung berapi itu. Di gunung. Yang dekat dengan sumber panas bumi, ya itu tok gunung. Pernah mandi air hangat Mas di pegunungan? Wisata-wisata gitu, pernah?
Pernah, Pak. Oh ya, alhamdulillah Pak pernah. Di pantai atau di mana? Di kali, Pak, di sungai. Oh, sungainya panas ya, hebat Sungai sekali. dekat gunung, Pak. Oh, sekali gunung. Wah, Nah, Pak, pernah, Wonosobo, Pak. Pak, itu, Pak. Wonosobo. Gunung Galunggung, Bang. Oh, Gunung mantap. Galunggung. Mantap. Asik lah ya. Di pabrik semen, Pak, pernah, Pak. Oh, pabrik semen itu ngeri ini. Kamu nanti keluar dari situ jadi kayak X-Men itu. Yo, Pak. Tasik Gunung Galunggung, Pak. Jadi zombie. Di Cirebon samping Selamat, pabrik Pak. semen, Pak. Selamat. Iya. Di Cirebon Gunung Cermai ya. Tasik jadi Gunung satu sama Galunggung, pabrik Pak. semen, Pak. Iya, iya. Oke lah. Tahu lah ya, sudah tahu ya. Tasik Gunung Galunggung, Pak. Iya, Ya, Pak. Gunung Galunggung. Galunggung itu di mana, Mas? Tasik, Pak. Tasik ya. Pernah meletus ya dulu ya. Galunggung Iya, itu Pak. pernah marah-marah Tahun itu. 90-an, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Paham ya, Mas Iksan Nadia? Maaf Pak, mau tanya Pak. Oke, siapa namanya? Iya, nama saya Riko Wiladansya Pak. Oke, gimana Mas Riko? Untuk pembangkit ini kan PLTB kan panas bumi ini kan dekat ini ya Pak. Potensinya yang paling gede kan dekat gunung yang aktif gitu ya Pak. Betul. Atau di pegunungan gunung gitu ya Pak. Potensi yang gede. Ya, Ring of Fire. Nanti kamu lihat Nah, di peta Ring of Fire. pada saat nanti terjadi aktivitas tektonik, apa tidak mengganggu dari pembangkit listrik ini Pak? Betul Terima kasih, sekali. Pertanyaan sangat bagus. Yang namanya potensi itu kan banyak. Kan potensi ya. Nah, sedangkan yang apalagi tadi di potensi ada posibilitas. Kan ada posibilitas. Kira-kira kemungkinan berapa ya? Masih khayalan. Oh, kira-kira khayalannya untuk pembangkitannya sekian megawatt. Oke, terus apalagi setelah kemungkinan? Setelah possible ada apa? Ketersediaan. Kemana tadi ya? Mana ini? Tanya. Nah, ada probabilitas, ada kemungkinan, terus ketersediaan. Nah, jadi di antara yang sedemikian ini nilainya akan semakin menurun atau bertambah ya tergantung keadaan, Mas. Oh, di sini gunungnya berapinya aktif banget nih. Kayak Gunung Merapi. Gimana ini? Udahlah, ini cukup potensi aja, dihitungnya potensi aja. Karena kemungkinan yang bisa diambil juga besar, cuman possible enggak, memungkinkan enggak. Itu Mas. Nah, kalau banyak berapinya aktif, hiperaktif ya mending nggak usah, mohon maaf. Nah, yang lain aja, cari yang lain. Tuh. Di Jogja ada gunung berapi, ada. Potensi Pak banget. Tapi beraktif gunungnya, sensitif. Tiap hari, tiap tahun ada aktivitas gempa. Yo, mohon maaf, investornya nggak mau. Duitnya mana yang mau. Paham ya Mas ya? Oh, jadi butuh pertimbangan lebih gitu ya Pak? Betul sekali. Pertimbangannya cukup Pertimbangan lebih. Iya, soalnya kan investasinya nggak semiliar-miliaran, triliunan. Ntar kalau gagal ya, duit segitu, kecuali Elon Musk ya, yang duitnya banyak. Kalau nggak mau ya mohon maaf. Gitu. Ya, kayak ngebor minyak sama gas. Kira-kira butuh perhitungan yang tepat karena kan kegiatan eksplorasi dan eksploitasinya aja modalnya udah cukup besar pakai banget, besar banget. Kira-kira begitu Mas. Silakan, ada lagi mau tanya? Cukup? Pak, saya mau nanya, Pak. Oh ya, siapa?
Aldi Pak. Oke, Mas Aldi gimana? Pak, ini Pak, saya tuh kemarin lihat-lihat di YouTube tuh ada pengeboran yang keluar air itu terbang apa tuh menyembur ke atas yang sangat tinggi Pak, itu akibat gas atau ada anginnya Pak itu Pak? Oh, angin. Ngeri banget, Mas. Yo, di perut bumi nggak ada angin, Mas. Angin adanya di mana? Kan kemarin kan udah belajar energi angin. Mesti nggak lihat videonya nih. Belum lihat nih. Kamu jangan-jangan memperhatikan videonya nih. Adanya apa, Mas? Kalau perut bumi, Mas? Gas. Gasnya bertekanan tinggi. Yang namanya tekanan tinggi, yo nggak bisa disumbal pakai batu bata atau lagi pakai tutup kain. Ya, nyumpelnya yo butuh kekuatan yang sangat tinggi, butuh energi yang sangat besar. Makanya kasus seperti lumpur lapindo atau kasus pengeboran sumur yang menyemburkan sampai ke banget. Yang bisa nutup siapa? Itu kekuatan yang sangat besar, energi yang sangat besar. Tekanannya tinggi. Ditutup rapat, keluar lagi di lubang yang sama. Tutup rapat di sini, keluar lagi muncul yang sama. Nggak selesai-selesai. Akhirnya hanya pasrah kepada Tuhan. Ya itu efek dari apa? Tangan-tangan manusia. Bahwa bumi ini kerusakan bisa diakibatkan kerusakannya oleh siapa? Tangan-tangan manusia itu sendiri. Akibat apa? Kelalaian bisa, salah perhitungan. Yang terakhir apa? Keserakahan. Jadi orang-orang gitu, makanya investor-investor berani, mamanya, mau apa nih? Saya punya duit banyak nih. Duitnya nganggur, mau investasi untuk apa? Panas bumi. Ya senang banget. Ekonomis banget, ekonomis. Nggak perlu apa? Nggak perlu pulakan. Jadi kalau berhasil ya duit kok. Duit. Tinggal ngatur aja. Ya, paham ya? Iya Pak. Nah, silakan. Yang mau tanya lagi. Berarti Pak kalau yang buat boran yang ilegal itu yang masih lubangnya kecil Pak, ditutupnya apa tuh apa tuh Pak, melakukan yang pertamanya gitu Pak, pengamanan yang pertamanya apa gitu Pak? Lubang kecil gimana, Mas? Ya ditutup lagi. Namanya pengamanannya ditutup, bisa diuruk. Kalau bisa ya nggak usah ngebor, nggak usah ceroboh. Karena nggak tahu kita. Orang mau melakukan sesuatu harus tahu ilmunya. Jangan ceroboh, main ngebor. Ternyata ada gas beracun, mati. Harga nyawa tak semurah harga biaya pengeboran, Mas. Dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan ya tidak semurah harga nyawa. Sampai sini paham ya? Iya Pak. Yuk lagi yang tanya siapa? Izin bertanya Pak. Ya. Kan kita kan kalau mau membangun PLTB ini kan, PLTB panas bumi ini kan kita harus mengebor sumber panas buminya dulu Pak. Siapa nih yang tanya? Kalau Oh belum tanya. saya Habib Pak. Oh, Habib ya. Berarti kan kalau misal nih saya menemukan ada 2 titik panas bumi, Ya. tetapi masing-masing jaraknya itu jauh-jauh Pak. Berarti kalau begitu saya bikin power plant 2 ya Pak, atau gimana Pak? Oh ya, itu termasuk bagian dari pengembangan. Jadi kalau di realitasnya ketika kita udah mengetahui nih titik mana yang akan dipasang, umpamanya ada lintasan seperti lintasan panas bumi yang sudah diketahui ya. Nah, dari beberapa titik ini di mana nih kira-kira yang kemungkinan pertama? Oke, titik A kita pasang. Tes. Oh, bisa nih berjalan berapa tahun. Oke, duitnya udah masuk lagi, udah balik modal. Nah, di sana itu titik B potensi lagi, ya pasang lagi. Nah, sampai berhasil. Oke, kan memungkinkan. Duitnya udah balik lagi, ada lagi nggak titik yang itu? Oh, masih ada titik 3, pasang lagi gitu terus, Mas. Jadi cari potensi pengembangannya, nanti cari potensi kan nanti ketahuan lintasan-lintasan panas bumi. Yang pasti syarat utamanya harus ada reservoir air. Nah, karena reservoir air itu atau waduk di perut bumi, waduk air di perut bumi ya itu penting sekali. Ada panas bumi nggak ada airnya dari mana? Dari laut kejauhan. Pakai apa? Air PDAM kan mahal, masih ada pula. Gitu ya, paham ya?
Berarti tetap satu titik panas bumi itu satu power plant ya Pak? Nggak Satu bisa power plant. dijadiin satu. Betul, iya, satu power plant. Nah, untuk penambahan sistem pembangkit itu termasuk pengembangan. Oh, ternyata panasnya masih bisa dialirkan pengembangan lagi. Ternyata panasnya masih bisa dialirkan pengembangan lagi. Jadi bisa aja satu titik ada 3 power plant karena panasnya masih bisa digunakan. Kan tergantung kebutuhan feednya. Nanti saya ditugas ada nih kalian memperhatikan video-video panas bumi di Indonesia. Nanti ditugas nanti ya, untuk tugas di Risam. Gitu ya. Jadi mau tanya? Kalau ada cukup sekiannya, udah mau 40 menit. Sudah paham ya semuanya ya? Jangan lupa untuk energi angin dikerjakan di Google Class, sudah di-share. Sekian, kalau ada pertanyaan lagi, mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi